Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan bahas materi kelas 11 yaitu mengenai laju reaksi. Nah, ini dipelajari setelah adik-adik mempelajari termokimia. Oke, sebelum kita membahas mengenai laju reaksi, yang harus adik-adik pahami sebelumnya yaitu mengenai molaritas atau yang biasa disebut dengan konsentrasi. Sebenarnya satuan konsentrasi masih banyak ya, ada molaritas, ada molalitas, ada fraksi mol, ada persen, massa, dan yang lainnya. Akan tetapi, untuk kali ini kita hanya bahas khusus mengenai molaritas saja. Nah, pengertian dari molaritas ini sendiri adalah banyaknya partikel zat terlarut di dalam sekian mili larutan. Oke, atau dirumuskan, molaritas sama dengan gram dibagi mr dikali 1000 per mili. Atau gram di sini adalah massa dari zat terlarutnya ya. Mr di sini adalah massa molekul relatif dari zat terlarutnya. Dikali 1000 per mililiter, ini adalah volume dari larutannya. Oke, itu mengenai molaritas atau konsentrasi. Berikutnya kita akan bahas mengenai laju reaksi. Apa sih yang dimaksud dengan laju reaksi tersebut? Nah, berdasarkan pengertiannya ya, pengertian dari laju reaksi itu adalah penambahan atau pengurangan konsentrasi. Nah, ini dia konsentrasi ya, makanya tadi kita pelajari dulu mengenai konsentrasi per satuan waktunya. Oke. Nah, kenapa sih ada kata-kata penambahan atau pengurangan? Nah, adik-adik coba lihat pada suatu reaksi kimia, contohnya di sini ada reaksi kimia. Zat-zat yang berada di sebelah kiri tanda panah itu lama-kelamaan pasti akan berkurang ya. Kenapa? Karena dia akan bereaksi. Nah, membentuk zat-zat yang di sebelah kanan. Zat-zat yang sebelah kanan tanda panah ini lama-kelamaan pasti akan bertambah ya, seiring dengan berjalannya waktu. Nah, makanya dikatakan di sini pengertian dari laju reaksi adalah penambahan atau pengurangan dari konsentrasi per satuan waktu. Ingat ya tadi bahwa konsentrasi itu berarti molaritas. Ingat lagi bagaimana cara mencari molaritas. Oke, itu rumusnya sebelumnya ya. Oke, nah di sini ada contoh soal. Jika laju reaksi adalah salah satu spesi dan suatu reaksi kimia diketahui, kita bisa mencari laju reaksi spesi-spesi lainnya. Nah, contoh di sini ada reaksi. Laju reaksi didapat dari pengukuran konsentrasi Fe2+ adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 5 molaritas per menit. Tentukan laju reaksi bila dinyatakan menurut perubahan konsentrasi Cr2O7 2-. Jadi yang diketahui adalah Fe2+-nya, ini dia ya. Nah, yang dicari adalah berapakah laju kalau misalkan dinyatakan dalam perubahan konsentrasi dari Cr2O7 2-. Ini ya. Nah, adik-adik di sini akan berlakulah koefisien. Jadi adik-adik lihat dulu apakah reaksi tersebut sudah setara atau belum ya, kiri dan kanannya. Setelah setara, kita bisa mencari laju reaksi yang dinyatakan dari perubahan spesi-spesi lain. Nah, dengan rumus di sini 1 per koefisien dari zat A dikali laju reaksi zat A itu sama dengan 1 per koefisien zat B dikali laju reaksi zat B, ini sama dengan 1 per koefisien zat C dikali laju reaksi zat C. Nah, kita misalkan nih, zat A itu adalah spesi Fe2+, dan zat B-nya adalah spesi Cr2O7 2-. Maka 1 per, tadi zat A itu Fe ya, 1 per, kita lihat koefisien Fe pada reaksi itu adalah 6. Jadi 1 per 6 dikali laju reaksi dari Fe-nya berapa nih? 4,5 dikali 10 pangkat min 5. Oke, sama dengan 1 per, tadi kita kan sudah misalkan zat B-nya adalah Cr2O7 2- ya. Kita lihat berapa koefisiennya. Di sini koefisiennya 1 ya, tidak ditulis. Itu 1 dikali laju dari Cr2O7 2- ini yang akan kita cari.
Oke, karena di sini 1/1 itu sama dengan 1, berarti kan langsung aja kita hitung nih. 1/6 dikali 4,5 dikali 10 pangkat negatif 5 itu berapa? Oke, nanti jawabannya adalah ini kalau kita bisa misalkan untuk memudahkan perhitungannya, 4,5 itu kan sama dengan 45 dikali 10 pangkat min 6. Oke, bisa seperti itu ya. Nah, 45 dibagi 6 itu kira-kira 7,5 ya. Berarti 7,5 dikali 10 pangkat min 6. Nah, itu dia laju dari CR2O72 min. Nah, ya tadi adik, kalau misalkan laju ditanya nih, ini adalah laju CR2O72 min. Nah, ini merupakan laju pengurangannya ya, karena kan CR2O72 min itu berada di sebelah kiri tanda panah. Nah, Kak, gimana nih kalau misalkan yang ditanya itu adalah CR3 positif? Oke, kita kerjakan. Misalkan aja koefisien A-nya untuk yang zat A itu CR2O7, untuk zat B-nya adalah CR3 positif. Oke, maka 1 kita lihat berapa koefisien CR2O72 min itu 1 ya. Berarti 1/1 dikali lajunya berapa? Nih, kita sudah dapat tadi lajunya. Itu 7,5 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 1 per. Nah, zat B-nya kan tadi kita buat jadi CR3 positif. Koefisiennya berapa? 2. 1/2 dikali laju dari CR3 positif. Oke, ini tinggal kita kali silang ya. 7,5 dikali 2 itu adalah 15. 15 dikali 10 pangkat min 6. Nah, itu adalah laju dari CR3 positif. Atau oke, kita tulis ya. Jadi 1,5 dikali 10 pangkat negatif 5. Nah, itu dia adik-adik. Jadi kalau misalkan salah satu spesies diketahui, kita bisa cari laju-laju reaksi dari spesies-spesies lainnya, asalkan dia berada dalam satu reaksi kimia yang utuh ya, jangan dari 2 reaksi kimia. Oke, itu dia untuk laju reaksi. Berikutnya, ini ada soal dari SBMPTN 2016. Wah, ini pernah keluar ya di tahun 2016. Seperti apa sih soalnya? Untuk reaksi berikut, 2N2O5 menjadi 4NO2 ditambah O2. Bila pada saat tertentu laju pembentukan gas NO2 adalah 6 molaritas per sekon, maka laju pengurangan gas N2O5 adalah, nah adik-adik, yang diketahui di sini adalah NO2 ini ya. Ini dia NO2-nya. Oke, katanya dia lajunya adalah 6 molaritas per sekon. Yang ditanya adalah laju jika dari N2O5. Nah, dari sini ya. Oke, langsung aja kita anggap NO2 sebagai zat A dan N2O5 sebagai zat B. Berarti, oke, satu lagi jangan lupa adik-adik perhatikan apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Kebetulan pada reaksi ini udah setara ya. Jadi kita langsung aja. 1 per, koefisien zat A-nya adalah 4, 1/4 dikali laju dari zat A, di sini NO2 ya, itu 6. Sama dengan 1 per, oke, zat B5, koefisiennya itu 2, 1/2 dikali laju dari N2O5. Oke, nah ini kalau misalkan kita kali silang boleh ya, 6 kali 2 itu 12, 12 dibagi 4 itu 3, maka laju dari N2O5-nya adalah 3 molaritas per sekon. Jawaban yang tepat adalah C. Wow, gampang banget ya adik-adik. Nah, jadi kalau adik-adik sudah paham konsepnya, pasti soal-soalnya akan segampang kita kerjakan. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai persamaan laju reaksi dan order reaksi. Oke, persamaan laju reaksi hanya bisa dinyatakan setelah eksperimen. Misalkan untuk reaksi A tambah B menjadi C tambah D, maka persamaan lajunya atau V sama dengan K ini adalah konstanta laju reaksi ya adik-adik, dikali konsentrasi, oke, ada konsentrasi zat A, dipangkatkan dengan order reaksinya, dikali konsentrasi zat B dipangkatkan dengan order reaksi zat B-nya. Nah, adik-adik, di sini saya kan hanya menggunakan zat A dan zat B. Nah, kenapa? Karena yang mempengaruhi laju reaksi itu hanya zat-zat yang berada di sebelah kiri tanda panah ya.
Oke, jadi karena di sini hanya ada zat A dan zat B sebagai tanda panah, maka itu yang kita buat. Jika misalkan di sini ada zat lain, maka kita tambahkan lagi. Dan X dan Y, saya akan buat keterangan di sini. X dan Y itu adalah order reaksi. Dimana nanti saya akan bahas bagaimana cara menentukan order reaksi ini ya. Nah, tadi K itu adalah tetapan laju reaksi. Oke. Dan V adalah laju reaksi itu sendiri. Nah, bagaimanakah cara menentukan X dan Y ini ya, order reaksi ini? Nah, yang pertama, jika tahapannya diketahui, maka order reaksi adalah koefisien dari tahap yang paling lambat. Oke, jadi kalau misalkan nanti tahap-tahapannya diketahui, mana yang ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya. Itu kita bisa lihat bahwa zat yang memiliki tahapan yang paling lambat itu akan menjadi penentu laju reaksi. Dan order reaksinya adalah koefisiennya tersebut. Oke. Nah, jika misalkan K nggak diketahui nih, maka kita akan lihat yang kedua. Order reaksi terhadap suatu zat ditentukan melalui eksperimen. Jadi nanti kita diberikan data, dari data tersebut kita bisa mendapatkan nilai order reaksinya. Nah, setelah kita dapatkan nilai order reaksinya, kita bisa merumuskan persamaan laju reaksi ini. Nah, itu dia ya adik-adik. Oke, mari kita coba bahas soal-soal mengenai persamaan laju reaksi dan order reaksi ini. Contohnya di sini, reaksi 2H2 tambah 2NO menjadi 2H2O tambah N2 mempunyai tahap reaksi sebagai berikut. Ada dua tahap. Yang pertama tahapnya lambat dan yang kedua itu adalah tahapannya cepat. Nah, yang ditanya adalah persamaan laju reaksinya. Nah, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya bahwa tahap penentu laju, oke, saya akan tuliskan di sini. Tahap penentu laju itu adalah tahap yang lambat. Oke. Maka di sini kita lihat ya. Yang lambat itu pastinya yang pertama ya adik-adik karena sudah diberi keterangan lambat. Nah, maka inilah dia yang menjadi tahapan penentu lajunya. Maka persamaan lajunya atau V sama dengan kita buat konstanta ya atau tetapan laju dikali konsentrasi. Kita lihat nih. Di sini jadi sebelah kiri itu ada NO dan H2, berarti konsentrasi NO dan juga dikali konsentrasi H2. Nah, bagaimana dengan order reaksinya? Ya, sebelumnya sudah diberikan bahwa jika sudah diketahui mana tahapan penentu laju, maka koefisiennya menjadi order reaksinya. Kita lihat ya, koefisien dari NO di reaksi ini adalah 2, berarti order reaksinya di sini 2. Lalu untuk H2 di sini kan koefisiennya 1 ya, nggak ditulis, berarti di sini dikalikan dengan 1. Nah, maka itu dia persamaan laju reaksinya. Ini dia ya adik-adik. Oke, ini agak lebih gampang ya untuk mencari persamaan laju reaksi jika diketahui tahap reaksi. Nah, bagaimana jika misalkan tidak diketahui tahapan reaksinya? Oke, next ke soal yang berikutnya. Berikutnya, soal dari UTBK tahun 2019. Nah, diberikan grafik. Nah, sebenarnya pertanyaan dari soal tersebut bukan mengenai bagaimanakah persamaan laju reaksinya. Akan tetapi, itu lebih menanyakan manakah pernyataan di bawah ini yang tepat. Dan salah satu pilihannya itu mengatakan tentang tahap penentu laju reaksi. Nah, jadi saya akan bahas hanya khusus tahap penentu laju ya, atau di sini persamaan laju reaksinya. Nah, adik-adik, kita bisa perhatikan dari grafik ini sebenarnya terjadi dua tahapan ya. Dari A tambah B membentuk B, itu dia ada dua tahapan. Tahap yang pertama itu ini. A ditambah B, nah dia membentuk C dulu. Setelah itu nanti C-nya membentuk P. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini, A tambah B membentuk C. Nah, itu tahapan yang pertama. Setelah itu C-nya membentuk P. Oke, nah nanti bagian atas ini akan dibahas di berikutnya adik-adik ya. Nah, itu saya boleh sebut aja untuk yang berada di puncak-puncak ini disebut dengan kompleks teraktifkan. Oke, ini disebut dengan kompleks teraktifkan. Jadi, untuk reaksi A tambah B menjadi C, dia harus mengaktifkan atau membentuk AB plus dulu.
gitu ya, lalu menjadilah C. Akan tetapi AB plus ini tidak dapat diisolasi. Oke, nanti kita akan bahas berikutnya ya tentang soal-soal yang seperti itu. Pokoknya kita perhatikan bagaimana kita tahu reaksi tersebut berlangsung lambat atau cepat, itu tergantung energi aktivasinya atau di sini disebut dengan EA. Nah, dikasih seperti ini saja. Untuk tahapan yang pertama A tambah B menjadi C ya, kita hitung dari puncaknya dikurangi nilai awalnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini puncaknya itu nilainya 250, saya berikan nilai ya 250 ke dikurang 50 berarti 200 ya adik-adik energinya. Oke, jadi kalau yang pertama itu saya tuliskan di atas aja, yang pertama itu 200 kilojoule. Untuk yang tahapan yang kedua ya, dari C menjadi P, ini adalah titik awalnya, ini adalah titik puncaknya. Oke. Nah, perbedaan dari titik puncak ke titik awal itu 350 dikurangi 200 ya, nilainya 200 kan, berarti 150 kilojoule. Artinya apa? Artinya energi untuk tahapan yang pertama itu lebih besar, artinya dia merupakan tahapan yang bereaksi secara lambat karena dia membutuhkan energi aktivasi yang lebih besar dibandingkan tahap yang kedua. Berarti tahapan yang kedua kita anggap saja dia tahapannya cepat. Sehingga persamaan laju reaksinya ya, atau V sama dengan tetapan laju atau K dikali, nah yang tahapan penentu laju adalah tahap yang lambat, berarti tahapan yang pertama ini, ingat ya, yang kita masukkan adalah cacat yang berada di sebelah kiri tanda panah. Berarti konsentrasi A dipangkatkan dengan koefisien A-nya 1 ya. Terus dikali konsentrasi B dipangkatkan dengan koefisien B-nya di sini juga 1. Nah, maka inilah dia persamaan laju reaksinya. Nah, kalau ditanya tahap penentu laju yang mana? Ya tahap yang ini, A tambah B menjadi C. Itulah tahap penentu lajunya karena dia membutuhkan energi aktivasi yang lebih besar dibandingkan tahapan yang kedua. Nah, kira-kira seperti itu ya adik-adik untuk soal yang grafik seperti ini untuk mencari persamaan laju reaksinya. Oke, yang berikutnya kita akan mencari persamaan laju reaksi dan order reaksi dari data ya. Oke, next ke soal yang berikutnya. Ini dia contoh soalnya. Oke. Data percobaan dari reaksi A tambah B menjadi AB, ada data diberikannya dalam tabel. Yang ditanya di sini persamaan lajunya ya. Bagaimanakah persamaan lajunya? Nah, adik-adik, jika diketahui data eksperimen seperti ini, maka kita harus mencari order reaksinya ya. Dengan cara bagaimana? Nah, adik-adik perhatikan. Nah, di sini diketahui konsentrasi A ya, lalu diketahui konsentrasi B dan ada data lajunya. Jadi kita bisa buat ini misalkan data pertama, data kedua, dan data ketiga. Nah, kita akan buat perbandingan. Seperti ini maksudnya ya. Nah, yang pertama kita buat salah satu spesi, atau salah satu zat itu yang bernilai sama. Contohnya nih, untuk data 1 dan 2 kan nilai B-nya sama ya. Jadi kita untuk mencari order reaksi A, cari data B yang sama. Data B yang sama itu berada di data 1 dan data yang kedua. Maka kita bisa buat perbandingan. Laju yang kedua per laju yang pertama. Itu sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, ini untuk di data yang kedua ya. Masing-masing data yang kedua per tetapan laju atau K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y, ini untuk data yang pertama ya kan. Oke, adik-adik lanjut kita masukkan nilai laju yang kedua, data yang kedua itu 180 ya, 180 per yang pertama itu nilainya adalah 20 sama dengan karena di sini tetapan laju itu sama ya untuk dalam satu percobaan. Tetapan lajunya pasti sama, ini kita coret aja. Lalu kita masukkan konsentrasi A di data yang kedua itu 0,3. Berarti 0,3 pangkat X dikali konsentrasi B di data yang kedua itu 0,05 ya.
0,05 pangkat Y per konsentrasi A di data yang pertama adalah 0,1, berarti 0,1 pangkat X dikali konsentrasi B-nya 0,05 pangkat Y. Oke, karena nilai B-nya sama, ini bisa kita langsung coret. Nah, itu dia ya. Jadi kalau misalkan mau mencari order reaksi A, kita ambil data B yang sama. Supaya apa? Supaya dia nanti dicoret seperti ini. Oke, jadi setelah itu dapatkan nilai X-nya kan, gitu. Kalau misalkan mau cari order reaksi B gimana Kak? Ya kita cari data A yang sama. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Kita teruskan dulu ini. 180 dibagi 20 itu 9. 9 sama dengan 0,3 dibagi 0,13 ya. Berarti 3 pangkat X. 3 pangkat berapa hasilnya? 9. 3 pangkat 2 ya. Maka nilai X akan sama dengan 2. Nah, maka kita sudah dapatkan order reaksi A-nya. Yaitu sebesar 2. Berikutnya untuk mencari order reaksi B. Jadi kalau misalkan datanya seperti ini, diketahui data angka seperti ini, kita harus cari satu persatu ya adik-adik. Oke, kalau mau cari order reaksi B, cari data A yang sama, yaitu data pertama dan data yang ketiga. Maka kita buat perbandingan seperti yang tadi. V3 per V1 sama dengan, berarti K dikali konsentrasi A di data yang ketiga pangkat X dikali konsentrasi B di data yang ketiga dipangkatkan dengan Y per tetapan laju dikali konsentrasi A di data yang pertama pangkat X dikali konsentrasi B di data yang pertama pangkat Y. Kita masukkan nilainya. Laju di data ketiga adalah 320. Terus laju di data pertama itu nilainya adalah 20 per 20 sama dengan, nah ini K-nya kita coret. Oke. Nah, adik-adik karena kita sudah pastikan tadi bahwa untuk mencari order reaksi B, cari konsentrasi A yang sama ya. Berarti kita nggak usah masukin, ini langsung aja anggap habis. Gitu ya, karena kan sama 0,1 dengan 0,1 ya. Jadi kita langsung kita coret aja. Langsung kita masukkan konsentrasi B di data yang ketiga itu 0,2 pangkat Y per konsentrasi B di data yang pertama 0,05 pangkat Y. Oke, maka 320 dibagi 20 itu 16 ya adik-adik. 16 sama dengan, nah 0,2 dibagi 0,05 ini 4 ya. Berarti 4 pangkat Y. Nah 4 pangkat berapa hasilnya? 16. Pastilah 4 pangkat 2. Maka order reaksi B itu besarnya adalah 2. Sehingga kesimpulannya adalah persamaan laju reaksi untuk percobaan ini itu adalah V sama dengan tetapan laju dikali konsentrasi A pangkatkan dengan order reaksinya 2 dikali konsentrasi B pangkatkan juga dengan order reaksinya yaitu 2. Nah itu dia persamaan lajunya. Oke, gitu ya adik-adik. Nah kalau di sekolah itu harus dengan cara yang seperti ini yang panjang ya. Akan tetapi saya akan ajarkan adik-adik cara yang cepatnya. Sebenarnya sama aja, cuman untuk perhitungan kita nggak usah tulis ini V2 per V1 terus 180 per 20 itu nggak usah. Saya akan ajarkan cara cepatnya. Yuk kita hapus dulu. Oke. Tapi pastikan jika adik-adik ingin mengerjakan menggunakan cara cepat ini, adik-adik sudah betul-betul paham konsepnya. Kalau misalkan adik-adik baru belajar tentang laju reaksi dan baru mengerjakan 1 atau 2 soal, saya harap tidak usah menggunakan cara ini ya. Cara yang tadi aja yang agak lama tadi untuk terbiasa. Nanti kalau udah terbiasa, adik-adik bisa gunakan cara ini. Apalagi kalau misalkan adik-adik sedang ujian ya, yang pilihan berganda atau misalkan sedang SBMPTN seperti itu. Ya, saya harap adik-adik gunakan cara cepat ini karena tidak menghabiskan waktu yang sangat banyak, oke? Nah, untuk cara cepatnya, mencari order reaksi A. Oke, untuk mencari order reaksi A kan kita lihat data B yang sama ya, yaitu data 1 dan data yang kedua. Nah, setelah itu, adik-adik lihat lajunya. Dari 20 ke 180 itu naik berapa kali lipat? 9 kali lipat kan, 20 kali 9 itu 180 ya, berarti 9 sama dengan, langsung gitu ya,
Kita terus lihat yang A-nya. Dari data 1 ke data yang kedua itu naik berapa kali lipat? Naik 3 kali lipat ya. Berarti 3 pangkat X. Nah, langsung X sama dengan 2. Nah, gitu ya caranya. Berikutnya, oke, kita ganti warna. Biar tidak bingung, untuk mencari order reaksi B. Kalau mau mencari order reaksi B, berarti kita cari data A yang sama, yaitu data 1 dan data 2. Ya, itu yang sama ya. Oke, maka langsung aja kita lihat lajunya. Dari data 1 ke data yang kedua itu naik berapa kali lipat? Naik 16 kali lipat ya. Berarti 16 sama dengan, oke, selanjutnya untuk konsentrasi B-nya dari data 1 ke data yang ketiga itu naik berapa kali lipat? 4 kali lipat ya. 0,05 kali 4 kan 0,2. Oh, berarti ini 4 pangkat Y. Maka langsung aja jawabannya Y sama dengan 2. Sehingga persamaan lajunya sama dengan K dikali konsentrasi A pangkatkan dengan order reaksinya yaitu 2. Dikali konsentrasi B dipangkatkan dengan order reaksinya itu 2. Nah, gitu ya adik-adik. Sebenarnya sama aja sih, tapi kalau misalkan sudah paham konsepnya, adik-adik bisa gunakan cara cepat ini. Oke. Nah, itu dia untuk yang video kali ini. Berikutnya kita akan bahas soal-soal mengenai persamaan laju reaksi dan mencari order reaksi yang berikutnya ya, tapi kita lanjutkan di part yang kedua. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Adik-adik bisa tolong bantu support channel ini ya, supaya kita bisa terus belajar bersama-sama. Oke, terima kasih sudah menonton.